anak-anak masa pertama saya di sini akan menjelaskan materi pertama itu evidence based dalam asuhan KB atau cash pro. Yang pertama itu pengertian evidence based adalah praktek berdasarkan bukti secara umur. Evidence based adalah proses sistematik untuk mencari, menilai menggunakan hasil penelitian dasar untuk mengambil keputusan klinik. Yang artinya evidence itu bukti atau fakta, yang artinya based itu dasar. Yang selanjutnya di poin KB itu indikasi. Tidak semua evidence based itu dapat langsung diaplikasikan oleh semua profesional ke bidang di dunia. Yang ketiga, yang poin ke C itu evidence based dalam pelayanan cash pro dan KB. Ya, yang di sini di sini ada 3 poin. Yang pertama itu pentingnya penggunaan kontrasepsi selama postpartum. Yang kedua itu poin KB itu rasional dalam metode. Yang ketiga itu rekomendasi pengguna kontrasepsi hormonal. Yang keempat itu rekomendasi pengguna kontrasepsi lainnya selama masa postpartum. Selanjutnya di poin kedua itu kader. Jenis kader terbaru yaitu skila memiliki ukuran yang poin kedua itu kader. Jenis kader terbaru yaitu skila memiliki ukuran lebih kecil dari Mirena. Selanjutnya poin ketiga itu implan terkini. Implan terkini susak atau implan disebut alat kontrasepsi bawah kulit karena dipasang di bawah kulit pada lengan atas. Alat kontrasepsi disusupkan di bawah kulit lengan atas sebelah bawah dalam. Ya, baiklah, selanjutnya materi kedua itu konsep kependudukan dan KB. Ya, di sini ada 3 poin. Yang pertama pengertian kependuduk. Pengertian kependuduk menurut UU RI nomor 10 tahun 1992 pasal 1 ayat 8, yaitu orang dalam matra sebagai pribadi, anggota keluarga, masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas, yaitu bertempat tinggal suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Yang poin kedua itu pengertian KB. Pengertian KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat sejahtera dengan membatasi kelahiran. Selanjutnya C, tujuan dari KB adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dan rangka mewujudkan NKKBS yang menjadi dasar wujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin kedaulatan pertambahan kependudukan. Yang D, manfaat KB. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, mengurangi risiko aborsi. Yang ketiga, menurunkan angka kematian ibu dan anak. Yang keempat itu membantu mencegah HIV dan AIDS. Yang kelima itu menjaga kesehatan mental keluarga. Yang keenam itu tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Yang ke itu jenis KB. Jenis KB yang pertama itu IUD, implan. Yang ketiga implan. Yang keempat kondom. Yang kelima vasektomi. Keenam tubektomi. Yang materi ketiga itu yang pertama itu kontrasepsi dengan metode sederhana, baik dengan alat maupun tanpa alat. Yang pertama itu A, sanggama terputus. Sanggama terputus adalah metode keluarga berencana rasional di mana mengeluarkan alat kelamin atau penis dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasinya. Selanjutnya di sini keuntungannya ada 5. Yang pertama itu kontrasepsi efektif bila dilaksanakan dengan benar. Yang kedua itu dapat mengganggu produksi ASI. Yang ketiga itu mendapatkan guna sebagai pendukung metode KB.
Yang keempat itu tidak ada efek samping. Yang kelima itu dapat digunakan setiap waktu. Yang poin KB itu pembilasan pasca sanggaman adalah vagina dengan air biasa atau tanpa tambahan larutan obatan cukup atau obat yang lain. Selanjutnya poin ke-C, metode amenore laktasi. Metode amenore laktasi adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemerintah. Metode amenore laktasi adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian. Ya, selanjutnya metode amenore laktasi dapat dipakai sebagai kontrasepsi, yaitu yang pertama di sini ada 3 poin. Yang pertama, menyusui secara penuh bila memberikan 8 kali sehari. Yang kedua, belum haid. Yang ketiga, umur baik kurang dari 6 bulan. Yang poin KD itu pantangan berkala. Seorang wanita hanya dapat hamil selama beberapa hari secara dalam tiap daurun haid. Masa subur yang disebut juga fase ovulasi mulai 48 jam sebelum ovulasi dapat berakhir pada 24 jam setelah ovulasi. Selanjutnya manfaat. Yang pertama itu kontrasepsi. Kontrasepsi dapat digunakan untuk menghindari atau mencapai kehamilan atau risiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Tidak ada efek samping, sistematik, murah atau tanpa biaya. Selanjutnya yang ke-E itu kontrasepsi dengan alat. Kontrasepsi egal menggunakan alat terdiri dari 2, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Yang pertama itu kondom. Yang pertama kondom. Yang kedua itu diagrama vagina terbuka dari latex atau kertas dimaksudkan di dalam vagina sebelum kotus untuk menjaga agar sperma tidak termasuk ke dalam uterus. Baiklah, selanjutnya materi keempat itu alat kontrasepsi metode modern. Yang pertama itu pengertian kontrasepsi. Pengertian kontrasepsi adalah metode atau macam-macam usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Alat kontrasepsi yang bersifat permanen. Yang ke-B itu alat kontrasepsi yang ideal itu harus memenuhi syarat-syarat. Ini ada 8 poin. Yang pertama, dapat dipercaya. Yang kedua, pelaksananya. Yang ketiga, tidak memerlukan motivasi terus-menerus. Yang keempat, daya kerjanya dapat diatur menurut kebutuhan. Yang kelima itu tidak menimbulkan gangguan sewaktu melakukan kotus. Yang keenam itu tidak menimbulkan efek samping yang mengganggu kesehatan. Yang ketujuh itu dapat terima penggunaan termasuk oleh pasangan yang bersangkutan. Yang kedelapan, murah harganya sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang selanjutnya C, pengertian metode operasi adalah suatu tindakan atau batasi keturunan dalam jangka waktu yang terbatas, yaitu lakukan salah satu seorang pasangan suami istri permintaan yang tersangkutan secara mantap dan sukarela. Ya, di sini ada 2 metode operasi. Yang pertama itu vasektomi bila disebut sebagai metode operasi pria. Yang kedua itu tubectomy, yaitu kontrasepsi untuk wanita yang tidak ingin hamil lagi. Selanjutnya implan. Implan adalah bahwa kulit mengandung progestin yang dibungkus dalam kapsul silikon pilodometri. Pemasangan implan dilaksanakan pada bagian tubuh yang jarang bergerak.
Selanjutnya suntikan, yang itu suntikan metode ini diindikasikan untuk wanita usia subur untuk alat kontrasepsi dengan tingkat efektivitas tinggi dan jangka waktu pendek. Selanjutnya jenis-jenis kontrasepsi suntik. Yang pertama sini suntik 1 bulan berisi estrogen dan progesteron. Yang kedua itu suntikan 3 bulan berisi progesteron saja. Contohnya Depo-Provera. Yang ketiga Depo-Geston. Nah, di sini efek sampingnya yang pertama itu gangguan haid. Yang itu seperti mual, sakit kepala, penambahan berat badan, yang kadangkala ibu mengeluh gairahnya menurun. Selanjutnya poin KF itu pil KB. Di sini ada 2 macam pil KB, yaitu pil progestin, yang kedua pil kombinasi hormon estrogen dan progesteron, yang yaitu kondom. Selanjutnya materi kelima itu konseling KB. Pengertian konseling adalah suatu proses di mana seorang membantu yang lain membantu keputusan atau mencari jalan untuk mengatasi masalah melalui pemahaman tentang fakta atau perawatan terlibat. Yang kedua itu jenis-jenis konseling KB, yaitu yang pertama konseling umum, yang kedua itu konseling spesifik, yang ketiga konseling pra dan pasca. Ya, yang selanjutnya tanpa konseling pelayanan KB. Di sini ada kegiatan KIE, yang kedua kegiatan bimbingan, yang ketiga kegiatan rujukan, keempat kegiatan KIP, yang kelima kegiatan pelayanan kontrasepsi. Selanjutnya macam-macam alat kontrasepsi itu ada 5. Yang pertama itu alat kontrasepsi berupa kondom, alat kontrasepsi berupa diagragama, yang ketiga alat kontrasepsi berupa susuk KB, yang keempat alat kontrasepsi berupa suntikan KB, yang kelima alat kontrasepsi berupa pil KB. Ya, baiklah, selanjutnya materi ke-6 itu pengertian masa subur. Pengertian masa subur adalah digunakan untuk masa di mana perempuan mengalami ovulasi, kematangan sel telur, dan disiap untuk dibuang. Selanjutnya poin KB itu tujuan masa subur. Dengan mengetahui masa subur atau tidak subur. Selanjutnya ke-C itu tanpa masa subur. Seorang perempuan bisa memperkirakan dirinya sedang masa subur dengannya, yaitu yang di sini ada 4 poin. Yang pertama itu mengukur suhu basal tubuh, memeriksa lendir mulut rahim, yang ketiga itu pemeriksaan USG, yang keempat itu pemeriksaan hormon LH dan progesteron bisa dilakukan untuk memastikan seorang mengalami ovulasi. Selanjutnya materi ke-7 itu pengertian kondom. Di sini pengertian kondom merupakan selubung atau sarung karet yang dapat terbuat berbagai, diantaranya latex atau karet plastik atau bahan alami, dipasang pada penis atau berhubungan seksual. Yang selanjutnya B, cara kerja KB kondom menurut Abdul Bari Safruddin 2006. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu kondom mengalami terjadinya pertemuan sperma dan sel dengan sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis, sehingga sperma tersebut tidak tercurah dalam sarung produksi perempuan. Selanjutnya kedua itu mencegah menular mikroorganisme dari satu pasangan kepada pasangan yang lain, khususnya Bari Safruddin 2000.